Bagaimana cara meningkatkan minat baca buku? Halo semuanya, selamat datang di Gadis Bumi, masih bersama aku Ivana Ginting. Nah, thank you banget karena udah mengklik video ini, karena artinya teman-teman mungkin sedang ingin mulai membaca atau sedang ingin membaca lebih banyak buku lagi. Dan selamat karena teman-teman akan menjadi bagian dari 0,001% orang-orang Indonesia yang minat membaca. Yap, datanya nggak salah karena menurut data yang dikeluarkan oleh UNESCO, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang mempunyai minat baca. Itu artinya minat baca kita memang masih sangat rendah. So, hari ini kita akan mencoba membahas cara yang realistis untuk menumbuhkan minat baca, khususnya untuk teman-teman yang sebenarnya sering pengen mulai membaca atau pengen membaca lebih banyak buku, tapi banyak banget alasan-alasan yang menghambat keinginan itu, kayak misalnya mager, nggak punya waktu, males-malesan, bosan, dan masih banyak alasan-alasan yang membuat kita kayak oke, membaca kayaknya di skip dulu. Dan menurut aku secara pribadi sebenarnya tahun-tahun sejak WFH itu adalah tahun yang cocok untuk menumbuhkan minat baca. Karena kita lebih sering berada di rumah dan aku yakin kebanyakan waktu kita juga dihabiskan dengan misalnya mager-mageran, rebahan, scroll-scroll Instagram atau TikTok, dan masih banyak hal-hal yang sebenarnya bisa di-replace dengan membaca. Apalagi di zaman sekarang ini, di era digital ini, sebenarnya membaca ini adalah salah satu hal yang penting untuk membentengi kita dari hoax-hoax yang berada di luar sana. Sebelum kita bahas trik dan cara untuk menumbuhkan minat baca, tentunya kita harus tahu apa manfaat dari membaca itu. Dan aku yakin sebenarnya kita semua udah tahu manfaat membaca bahkan sejak kecil. Kalau kita cari di internet, mungkin banyak banget website-website yang memberitahu kita tentang manfaat dari membaca. Seperti contohnya menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, of course ya, menghilangkan stres, menambah kosakata baru, melatih kita untuk menulis. Membaca juga bisa menurunkan rasa gelisah dan kekhawatiran kita. Tentunya membaca juga bisa menghilangkan rasa bosan kita dan menjadi media untuk menghibur kita. Nah, manfaat-manfaat yang aku sebutin tadi adalah manfaat-manfaat yang aku sendiri udah rasain. Dan aku rasa it's worth it. Jadi kenapa tidak mencoba untuk mulai membaca atau mencoba untuk membaca lebih banyak buku. Nah, kita langsung ke intinya aja kali ya, gimana sih sebenarnya caranya untuk menumbuhkan minat baca. Kita langsung masuk ke yang pertama. Cari tahu kenapa kamu mau memulai atau mau membaca lebih banyak buku. Nah, ini sebenarnya klise ya, kayak finding your why. Kenapa kamu pengen membaca buku, kenapa kamu pengen membaca lebih banyak buku. Tapi menurut aku ini penting banget. Dari sekian banyak manfaat-manfaat dari membaca, aku yakin alasan-alasan kita membaca itu berbeda-beda. Ada yang membaca karena rasa penasaran, ada yang membaca untuk menghilangkan rasa bosan, dan ada yang membaca biar ngantuk. Dan alasan-alasan ini nggak ada yang benar dan yang salah. Nah, dengan kita tahu alasan kenapa kita mau membaca, kita lebih bisa stick pada kebiasaan membaca secara rutin. Kalau aku awal-awalnya kenapa minat membaca itu sebenarnya agak berbeda dengan orang lain. Jadi kalau biasanya orang lain membaca dulu baru minat menulis, aku menulis dulu baru akhirnya harus dan terpaksa minat membaca. Jadi waktu SD itu aku punya temen yang pindah dari Medan. She is so unique and authentic gitu ya. Aku ngerasa dia itu berbeda dari orang-orang di sekitarnya, tapi berbeda in a good way. Dia seneng banget menulis di buku yang agak panjang. Dia tulis cerita yang akhirnya dia kasih kita untuk baca gitu. Pada suatu hari temen aku ini mendorong teman-temannya, termaksud aku juga, untuk mulai menulis. Anak-anak zaman SD pada saat itu aku ikut-ikut lah ya, aku menulis dan aku menikmati itu. Akhirnya ketika SMP aku keterusan untuk tetap menulis. Tapi di situ aku mulai sadar bahwa menulis itu juga ada seninya gitu ya. Kita nggak cuma menulis-menulis mengarang cerita yang datangnya dari antah berantah gitu. Aku mulai cari-cari tips menulis dan semua tips itu menganjurkan kita untuk banyak membaca dulu sehingga kita juga bisa semakin lancar menulis.
Nah, akhirnya aku makin sering lah pergi ke perpustakaan daerah. Ya, karena perpustakaan itu adalah gudang buku gitu ya. Salah satu alasan kenapa aku harus membaca pada saat itu adalah aku ingin menambah kosakata aku. Dengan menambah kosakata itu, kita lebih bisa dan lebih mudah untuk mendeskripsikan cerita, mendeskripsikan tempat dan latar. Jadi aku baca banyak banget buku, aku tarik-tarikin buku banyak banget dari rak, baru aku tumpuk, aku baca-baca. Pokoknya aku mencoba membaca semua jenis buku ya. Kalau aku bosan, aku ganti lagi, karena banyak ya pilihannya. Aku bosan, aku ganti lagi, aku cari lagi yang lain. Nah, itu dia alasan aku kenapa awalnya tertarik dan berminat membaca buku. Dan alasan itu juga yang membuat aku sampai sekarang masih stick dengan kebiasaan ini. Coba pause video ini dan pikir-pikir lagi kenapa ya sebenarnya aku pengen membaca buku. Jawabannya nggak usah heroik banget, yang sederhana aja, karena nggak ada alasan yang salah. Kalau kamu udah punya jawabannya, kamu boleh berbagi juga di kolom komentar. Mungkin alasan kamu bisa men-trigger orang lain untuk lebih semangat membaca buku. Tips kedua adalah mulailah dengan mencari buku yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedang kamu tanyakan. Nah, beberapa bulan belakangan ini aku sering banget mempertanyakan kenapa sebenarnya aku lama bangun. Aku bisa bangun jam 8 dan itu pun aku nggak langsung bangun ya. Aku main HP dulu, scroll Instagram dulu, baru akhirnya beranjak dari tempat tidur. Hal tersebut membuat aku mempertanyakan kebiasaan yang menurut aku ini buruk. Gimana sih cara untuk memberhentikan kebiasaan buruk aku ini, dan gimana cara untuk membangun kebiasaan baru yang baik. Akhirnya aku membaca kembali buku si Atomic Habit ini. Karena aku mempunyai pertanyaan dan aku berharap untuk mendapat jawabannya di buku ini, aku akhirnya membaca buku ini tidak dengan paksaan gitu. Kayak aku penasaran aja gimana sih, apa sih sebenarnya yang terjadi di aku, gimana sih cara merubah kebiasaan-kebiasaan buruk aku gitu. Nah, begitu juga dengan teman-teman. Aku yakin kalian sebenarnya punya pertanyaan yang kalian penasaran apa jawabannya gitu. Nah, karena kalian punya pertanyaan yang pengen kalian jawab, akhirnya ketika kalian menemukan satu buku, kalian akan membacanya, dan setiap halaman itu menjadi terasa excited ya karena kalian berharap mendapat jawaban di buku tersebut. Dan satu yang mau aku tekenin, situasi hidup aku dan situasi hidup kamu pada saat ini mungkin berbeda. Teman-teman mungkin sedang membangun bisnis baru, sedangkan aku misalnya lagi sibuk belajar sesuatu gitu. Misalnya teman-teman lagi sedih, sedangkan aku lagi seneng. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita ini tentunya berbeda. Sehingga buku yang menurut aku menarik pada saat ini belum tentu menarik untuk kalian. Jadi kalau teman-teman bertanya, aku harus mulai dari buku apa ya? Nggak ada jawaban yang paling benar. Tanya ke diri teman-teman, pertanyaan apa sih sebenarnya yang sedang ingin aku tahu jawabannya, yang sedang aku cari jawabannya gitu. Nggak perlu mulai dari buku yang misalnya bestseller, buku yang direkomendasikan oleh semua umat di dunia ini. Karena ketika itu nggak relate sama kehidupan kalian, 1-2 halaman, 1-2 bab kalian mungkin udah bosen dan ogah-ogahan untuk baca buku itu. Cara yang ketiga adalah membuat sistem membaca daripada membuat goals membaca. Nah, gimana tuh? Nah, aku yakin kita sering banget kayak buat goals, aku harus membaca 2 buku dalam 1 bulan, atau lebih heroik, aku harus membaca 5 buku dalam 1 bulan gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kita nggak membaca 1 buku pun. Hal ini bisa terjadi karena kita lebih fokus pada tujuan kita daripada pada cara gimana biar kita bisa membaca 2 buku dalam 1 bulan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi apa sih perbedaan goals dan sistem? Kalau goals itu lebih kepada sasaran atau tujuan yang ingin kita capai, sedangkan sistem lebih kepada bagaimana kita atau bagaimana proses untuk mencapai sasaran atau tujuan kita itu sendiri. Gimana sih caranya untuk misalnya membaca 1 buku dalam 1 bulan? Kamu harus menentukan kapan dan di mana kamu akan membaca buku. Kalau aku sendiri, aku biasanya membaca buku di kamar sebelum tidur. Mungkin ada yang langsung lemes atau ada yang langsung menggerutu. Kayak gue nggak punya waktu untuk membaca, fan gue sibuk banget. Pokoknya gue sibuk banget. Nah, oke, kalian sibuk banget, ya nggak apa-apa, nggak masalah juga gitu kan. Tapi aku yakin kalian pasti punya waktu free 15 menit. Ya karena nggak harus muluk-muluk sih, kalian nggak harus baca buku 1 jam setiap hari. Kita mungkin mulai dari 15 menit dalam sehari, atau 10 halaman dalam sehari. Jadi makin spesifik kan, kayak aku akan membaca buku selama 15 menit di kamar sebelum tidur setiap hari. Dengan adanya konsep waktu
waktu, ruang, dan apa yang akan kamu lakukan di jam dan tempat tertentu, kamu lebih bisa men-track habit itu sehingga menjadi kebiasaan baik. Dan tentunya ini bukan sesuatu hal yang hanya kamu kerjain sehari atau misalnya kamu kerjain 1 minggu sekali. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang harus kamu selipkan di dalam hari kamu yang sibuk itu atau hari kamu yang panjang itu setiap hari. Karena di buku Atomic Habit ini juga dijelaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil itu yang dilakukan selama setahun bisa menghasilkan perubahan yang sangat besar. Nah, sebaliknya ketika kamu menjadi 1% lebih buruk aja setiap hari, 1-2 tahun ke depan, kamu bisa merasakan hasil-hasil yang nyata dari kebiasaan buruk kamu itu. So, jangan pikirin aku akan membaca 1 jam setiap hari atau 2 jam setiap hari atau 1 buku dalam 1 minggu. Mulai dari langkah-langkah kecil aja. 15 menit dalam 1 hari sebelum tidur atau setelah aku bangun pagi melek, aku akan baca 10 halaman buku di meja belajar aku atau di ruang tamu aku. Pokoknya dimanapun, kamu harus tentukan waktunya, lokasinya, dan gak usah muluk-muluk dulu. 15 menit 1 hari, it's okay. Tips selanjutnya adalah kamu nggak harus selesaiin 1 buku dalam 1 kurun waktu. Aku tahu banyak dari kita pasti punya mindset kayak, buku yang kemarin aja aku belum selesaiin, masa aku mau baca buku lagi? Masa aku mau baca buku yang lain lagi? Tapi nggak usah merasa bersalah untuk tidak menyelesaikan 1 buku yang pada akhirnya malah-malah membuat kalian nggak membaca 1 buku pun. Nggak ada salahnya untuk membaca 1, 2, atau 3 buku berbarengan. Ketika kamu bosan misalnya pada 1 buku, ya lompat lagi ke buku yang lain, kamu akan dapat excitement lagi, dan ketika bosan lagi di buku itu, kamu bisa balik ke buku yang satu lagi. Jadi pada intinya nggak semua isi buku ini harus kamu baca. Banyak juga bab-bab yang berulang yang mungkin bisa membuat kita bosan. Ini juga jadi pengalaman aku. Beberapa bulan lalu, aku pernah baca 1 buku tentang finansial. Nah, buku itu keren banget dan sangat mind-blowing gitu. Aku bener-bener pengen rekomendasiin buku itu ke semua orang gitu. Saking kerennya aku buat buku itu jadi story dan lain-lain. Tapi itu hanya berlaku di awal-awal bab. Makin kesana buku itu makin nggak relevan ke aku. Awalnya buku itu hanya bahas finansial secara umum, gimana kita harusnya mengatur uang yang baik dan lain-lain. Nah, di bab selanjutnya buku itu mulai membahas finansial untuk orang-orang yang udah punya penghasilan tetap. Gimana cara memanage kalau kita misalnya mempunyai penghasilan tetap. Karena aku belum punya penghasilan tetap, jadi ketika aku baca pun, ketika aku maksa baca pun, buku itu nggak relevan di aku dan nggak berguna juga, sehingga aku berhenti untuk baca buku itu. Dan kedepannya mungkin ketika udah mulai relevan ke aku mungkin udah punya gaji tetap atau pendapatan tetap, aku akan balik dan baca buku itu. Dan it's okay, nggak ada yang salah dengan hal itu. So, menurut aku itu dia beberapa tips yang paling realistis biar kamu bisa memulai kebiasaan baik membaca buku. Untuk itu kita nggak boleh berhenti di situ aja, kita harus melakukan aksi. Dan aksi pertama yang bisa kamu lakukan pada saat ini adalah kamu bisa tulis di kolom komentar kapan, di mana, dan berapa lama kamu ingin baca buku. Kapanpun kamu baca buku nggak apa-apa, yang penting konsisten, menjadi 1% lebih baik aja hasilnya. So, jangan lupa tulis di kolom komentar kenapa kamu mau baca buku dan kapan, di mana, dan berapa lama kamu pengen baca buku dalam 1 hari. Mana tahu apa yang kamu tulis bisa menginspirasi orang lain dan juga membuat orang lain termotivasi untuk membaca buku. Dan tentunya aku berharap video ini bisa bermanfaat untuk kalian biar kita sama-sama menjadi 1%, 2%, 3% orang Indonesia yang rajin dan berminat untuk membaca buku. Dan tentunya jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman, sahabat, keluarga kalian biar semakin banyak orang yang tertarik membaca. Kalau kalian berkenan dan tertarik dengan konten ini, jangan lupa subscribe Gadis Bumi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ketemu-ketemu lagi.